terlarut gitu kan. Jadi kalau memang dia belum terlarut kan mau nggak mau ya dia pasti akan banyak partikel yang masih melayang-layang gitu ya. Sedangkan kan tujuan Anda karena pengukurannya menggunakan spektrofotometer itu kan sampelnya harus jernih. Karena kalau nggak jernih dia akan bisa mengganggu pembacaan absorbansi gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor sih kenapa kalau misalnya Anda punya data absorbansi kemudian nilainya naik turun itu bisa. Tapi sebenarnya itu juga sudah dieliminasi atau dikurangi dengan cara filtrasi gitu. Ya, semoga sih proses filtrasi Anda baik ya pada saat menyaring dengan menggunakan filter holder. Karena kalaupun itu pada saat proses filtrasinya masih ada partikel yang terkandung gitu ya, belum terlarut itu nanti bisa menghamburkan pembacaan absorban gitu. Nggak akan kelihatan karena kalau partikel kecil itu kan nggak kasat mata ya, apalagi setelah itu Anda encerkan gitu ya. Kalau diencerkan ya semakin nggak kelihatan partikelnya itu gitu. Sehingga itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Nah, sedangkan untuk suhu 37 itu bukan pemanasan ya, jadi bukan dipanaskan, tetapi memang pengadukannya gitu ya, itu dilakukan pada suhu 37 derajat. Jadi jangan pakai istilah dipanaskan ya, Bakti. Itu berbeda gitu, kalau suhu dipanaskan tuh beda gitu. Jadi memang percobaannya dilakukan pada suhu 37 derajat gitu, ya. Terima kasih. Nah, Mm. tapi berarti memang untuk suhu ketika diamatinya tidak pas 37 ya, betul? Tetap di suhu ruang saja. Kenapa kenapa? Suaramu nggak jelas? Saya ulang ya, Bung benar. Berarti karena setelah dibuat berbat kan didiamkan, berarti itu suhunya tidak 37 ya, Bu, tapi tetap di suhu ruang ya, Bu, seharusnya. Didiamkan. Maksudnya iya, jadi fungsi pendiaman itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan uji kelarutannya, pengadukannya itu sudah dua hal yang berbeda gitu loh. Jadi sebenarnya pengujian kelarutannya itu ya hanya pada saat pengadukannya itu saja gitu loh. Sebenarnya kemarin kenapa sih saya sampaikan kalau Anda lihat gitu ya komposisinya gitu ya, itu kan komposisi dari solut yang pasti lewat jenuh gitu. Jadi sistem itu pasti lewat jenuh sehingga pasti ada parastamol yang masih mengendap gitu kan. Nah, sehingga yang diambil itu hanya bagian larutannya saja atau supernatannya saja sehingga harapannya di bagian supernatannya itu gitu ya itu sudah jenuh dengan paracetamol gitu loh tujuannya itu kalau misalnya Anda melakukan uji kelarutan tapi tidak melewati titik jenuhnya gitu ya, ya nggak bisa gitu. Berarti kan masih ada bagian atau pelarut ya, pada ada jumlah pelarut yang masih belum bisa melarutkan semua gitu loh. Kan gitu logikanya. Makanya kemarin saya nanya kan, kalian ngerti nggak bedanya kalau misalnya pada titik kelarutan itu apa, kalau misalnya dia pelarutnya berlebih apa, kalau pelarutnya kurang bagaimana gitu. Makanya itu harus Anda pahami dulu gitu. Masih ingat nggak kemarin? Ya kan? Nah, kalau misalnya Anda lihat kan 2 gram dalam 25 mililiter ya. Plot Anda berapa sih? 25 atau 50 ya kemarin saya lupa. Gitu. 25, Bu. Nah, itu adalah sistem yang lewat jenuh gitu. Ya, oleh karena itu mengapa pelarutnya yang bagian supernata itu dianggap ya, ini kita dianggap ya, dianggap sudah mencapai titik jenuhnya. Walaupun sebenarnya kalau mau diuji nggak bisa hanya satu titik saja. Harus dilakukan pada beberapa titik pengujian gitu. Kemudian diukur ya, diukur kadarnya pada setiap titik pengujian gitu pada menit kesekian sekian gitu ya. Kemudian kalau sudah tidak ada peningkatan kadar gitu ya itu dianggaplah titik kelarutannya gitu. Idealnya seperti itu. Tapi kan Anda nggak melakukan hal itu ya. Makanya Anda hanya mengambil satu titik saja gitu kan ya sudah seperti itu. Ya. Oke. Terima Sudah kasih punya banyak, Bu. draft posternya? Sudah ada, Bu. Oke, mungkin bisa ditampilkan draftnya. Ada yang bisa share screen untuk draft posternya? Silakan. Saya Ini bisa. ini B sama D ya? Kok jadi banyak ya? Ada D juga ya? Oke. Oke, sambil nunggu share screen yang kelompok D ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini sebenarnya sesi ini kan nggak wajib ya?
Saya menuliskan apakah ini wajib untuk dilakukan. Kenapa tiba-tiba semuanya ingin diskusi? Kami kira wajib malah. Kenapa? Kami kira malah wajib konsultasi terlebih dahulu, Bu. Oh gitu ta. Saya nulis gitu tadi pengumumannya. Kayaknya kok enggak ya? Tertulis kah harus konsultasi ke dosen pembimbing? Diperbolehkan kalau memang Anda merasa ya ada yang masih bingung atau apa gitu ya, tapi bukan berarti itu wajib. Makanya saya heran kenapa kok semuanya pada pengen diskusi, tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Ya, itu Oke. sudah saya setting. Mm-mm. Oke, ke bawah silakan. Oke. Oke, bagus itu ya. Jadi grafiknya ada tiga gitu ya. Jadi ada pembandingnya yaitu dengan air. Itu yang paling bawah nggak ada ya? Oh, udah ya reference. Oke. Oke. Komentar saya sih cuma satu dan pertanyaan dan komen gitu ya. Itu kalau misalnya kalian cetak, itu tulisannya kira-kira kebaca nggak? Terutama yang bagian pembahasan. Coba, itu yang bagian kanan tuh apa? Pembahasan ya. Yang kanan. Bahasan. Heeh. Gitu ya, nggak kelihatan gitu. Kalian pernah pernah tahu poster ilmiah nggak? Poster yang dari penelitian nggak? Poster penelitian nggak? Pernah nggak? Pernah tahu nggak? Paham. Ini yang jawab kok cuman Bakti aja ya. Yang lainnya kemana? Pernah Ibu di Nah, Timnas kemarin. Pimnas. Ada yang pernah ikut Pimnas? Siapa yang ikut Pimnas tadi? Siapa yang jawab? Ilham. Cuma lihat Bu posternya harus Timnas di UNER kemarin. Oke. Bagus nggak posternya? Bagus Bu. Bagus semua. Bagusnya apa? Kayak penyajiannya kayak bisa lengkap tapi compact gitu. Ya oke. Ya gitu ya. Jadi kalau punya nggak contoh posternya? Nggak ada sih Bu. Nggak sempat ngobrol. Nggak sempat. Oke, ini saya kirim ya. Ini contoh ya. Ini contoh. Ini juga contoh Pimnas. Ini kebetulan saya punya tuh tahun berapa ya ini ya. Udah lama banget, tapi paling tidak Anda bisa apa ya istilahnya? Inspirasi lah, bukan inspirasi, paling tidak apa? Oh, ternyata cara penyajiannya kurang lebih seperti ini gitu. Saya lupa ini yang menang apa enggak ya. Kayaknya menang deh ini. Atau bukan menang, ini yang masuk masuk Pimnas. Bentar. Ini kirim gimana? Masya Allah, saya. Oh, oke oke oke. Bentar. Mungkin saya izin shortcut dulu gitu. Nah, Boleh. Ini contoh aja ya, tapi bukan berarti kemudian itu yang ideal, kemudian Anda harus contoh seperti itu, enggak. Jadi bagaimana menyampaikan suatu hasil ya. Ini kan sebenarnya mirip kok Anda melakukan penelitian kan sebenarnya. Ada latar belakang gitu kan, ada hasil, ada yang dibahas gitu ya. Nah, kelihatan enggak? Halo? Bisa merespon? Kelihatan enggak? terlihat tuh. Kelihatan ya? Ini saya nggak tahu nih, kurang saya gede ini gimana. Nah, kayak gini misalnya. Atau kalau mau full screen-nya kayak gini ya. Gimana nih? Nah, gini ya. Kayak gini ya. Nah, jadi memang kalau tadi yang Ilham bilang katanya compact itu artinya apa? Semua semua informasi memang bisa dimasukkan. Tetapi memang tidak semuanya berupa kalimat ya kan. Sebenarnya dari yang sudah Anda buat itu sudah bagus menurut saya. Cuman memang bagian bahasan itu tidak perlu sampai berupa narasi panjang seperti itu gitu ya.
Jadi apa namanya, pembahasan itu kan sebenarnya apa yang Anda sampaikan itu fenomena yang terjadi pada saat Anda melakukan penelitian kan, atau dalam hal ini Anda melakukan praktikum gitu kan. Itu bisa disampaikan, nggak apa-apa presentasi. Kan waktu presentasinya 10 menit ya, nggak bisa lama-lama gitu, jadi memang nggak mungkin bisa dibaca semua gitu. Jadi emang ada latar belakang, atau kalau misalnya Anda bukan latar belakang, bisa teori singkat atau langsung tujuan gitu misalnya, kemudian metode gitu kan, kemudian ini mungkin bisa hasil gitu, kemudian hasilnya seperti apa, fenomena apa, jadi grafiknya mungkin nggak perlu semua tabel masuk, nggak apa-apa gitu ya. Kalian tadi saya lihat kok tabelnya penuh banget. Itu tabel yang persis dengan buku petunjuk praktikum ya kayaknya, ya. Saya stop share ya. Tabel yang tadi itu tabel apa ya? Yang di sebelah kiri itu. Ya, Bu, memang tabel yang mirip di buku petunjuk. Ya jangan langsung anu lah di copy gitu ya. Menurut saya bisa Anda ringkas misalnya hanya solvent dan kadar parastamolnya. Itu kan akan lebih 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 singkat gitu. Misalnya, kemudian kalau misalnya Anda mau menyampaikan bagaimana cara menghitung, bisa kasih contoh satu gitu kan. Satu aja gitu, cara perhitungan seperti apa dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak perlu semuanya gitu ya, nggak perlu semuanya disampaikan. Itu sih mungkin komen saya gitu, nggak latihan presentasikan ini. Gitu ya, itu tadi kelompok B ya. Oke, ada lagi mungkin kelompok B, kelas B, sorry. Dari kami udah sih, mungkin gantian yang kelas D. Oke, silakan kelas D. Nanti jam 9 ada kuliah. Baik, permisi Ibu, izin sebelumnya. Kemarin tuh data dari kelompok kami kan ada yang range terlalu jauh. Jadi kemarin itu sesuai dengan saran yang diberikan, kami pakai data satu kelas. Namun setelah cek data satu kelas juga itu kayak grafik yang dihasilkan juga tidak terlalu bagus. Nggak terlalu bagus itu definisinya bagaimana Mbak? Yang bagian profilan glikol itu tetap naik turun. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan tidak artinya semua tuh langsung harus naik semua atau turun semua kan enggak ya. Nggak apa-apa, sampaikan aja apa adanya. Kan toh itu soalnya memang hasil penelitian dari semua kan. Walaupun ada yang sama ya, ada yang mengerjakan konsentrasi yang sama ada kan? Ada Ibu. Ada gitu. Ya ambil aja yang kira-kira mirip datanya gitu. Itu aja sih. Nggak apa-apa. Kan nggak mungkin kan, Anda kan kalau menyajikan data berarti kan mulai konsentrasi kecil sampai konsentrasi besar gitu ya. Nah, ada kelompok yang mengerjakan data konsentrasi yang sama, ada yang enggak gitu. Nah, yang konsentrasinya sama diambil salah satu saja gitu. Ya, jangan kalau misalnya gitulah kamu nanti bikin grafiknya ya opo, tumpuk-tumpuk kan. Jadi nanti garisnya hanya satu ya, kurvanya tetap hanya satu. Kayak apa? Satu kurva untuk propilen glikol, satu kurva untuk gliserin, kayak gitu. Ya, nggak usah dijelaskan ini dari kelompok siapa nggak perlu kan, gitu. Itu nggak Baik, murah. Hmm. itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, sudah punya draftnya? Sudah ada Ibu. Oke, bisa ditampilkan sebentar. Ada yang bisa share screen sekarang? Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Sebentar Ibu, masih coba untuk share screen. Dari atas ya. Hmm. Oke, itu masih ada yang belum diisi ya. Nggak apa-apa, nanti dilengkapi. Nggak
Oke. Oke. Itu mungkin kalau cara kerja dan tabel itu hampir pasti tidak terbaca ya kalau dari sini. Gitu ya. Jadi mungkin bisa disingkat, bukan disingkat ya, mungkin Anda bisa menggunakan semacam icon ya, bisa gambar gitu ya, supaya mempermudah. Karena kan kalau Anda langsung copy dengan tulisan ini perlu waktu untuk membaca ya kan? Satu, ini, dua, bahkan sampai 8 gitu kan. Jadi kalau misalnya terlalu panjang kalimatnya tuh dan terlalu banyak jadinya, tentu ini menjadi kurang efektif. Kemudian tadi mirip sama dengan yang kelompok B ya, tabel mungkin tidak harus semuanya ya, semuanya dimasukkan. Karena lebih kecil lagi angkanya nggak kelihatan. Gitu ya, gitu. Kemudian mungkin saya ingatkan ini karena sebenarnya custom ya, karena memang kan desain itu bebas ya. Namun alangkah lebih baik jika desain, karena ini adalah poster ilmiah, jadi ya menggunakan desain yang berhubungan gitu ya dengan percobaan gitu. Kalau ada gambarnya anak-anak ini misalnya gitu, kecuali Anda mau bikin ada icon apa ya, uji kelarutan sirup atau apa gitu misalnya, sirup anak gitu. Mungkin boleh gitu ya. Jadi sebaiknya memang tema itu menyesuaikan dari apa yang akan dipresentasikan, apa yang akan disampaikan gitu. Ya, nggak harus, saya nggak bilang harus ada gambar yang ini, enggak gitu ya, tapi paling tidak itu menyesuaikan gitu. Kemudian terkait dengan pemilihan warna, warna yang menjadi dasar background dengan warna tulisan itu mohon diperhatikan untuk memastikan kemudahan membaca gitu. Jadi kan kalau kebetulan ini kan kalian warnanya putih ya, fontnya ya, banyak warna putih. Putih itu biasanya kalau belakangnya tidak gelap itu memang tidak kurang kontras ya, gitu. Ya kan? Kecuali misalnya belakangnya gelap itu warna tulisannya putih kan kontras akan jelas terbaca. Kalau misalnya belakangnya tidak gelap atau berwarna yang lain, ada resiko itu mungkin agak sulit dibaca gitu. Jadi ini hanya mungkin perbaikan pada desain saja sih kalau menurut saya yang warna-warna itu. Ya, kalau konten saya kira ya karena ini belum selesai ya, nanti bisa dilengkapi aja. Gitu ya. Kelompok D, kelas D, demo ditanyakan. Mungkin dari kami masih itu saja. Oke, baik. Oke, sudah diskusi singkatnya. Ya, saya mohon maaf ya, saya lupa kalau ternyata rapat di kampus, rapat di rektorat tuh, jadi oh ini nggak bisa gitu kalau sampai jam 11. Daripada saya nunggu-nunggu lagi atau gimana janjian lagi, saya capek ya. Ini online aja lah sebentar gitu. Oke, ada lagi mau ditanyakan untuk roster? Tidak ada, Ibu. Sudah ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya diskusi singkatnya ya. Oke, ya. Saya N ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.